Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam, selamat berbuka puasa, selamat seluruh yang telah menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga saja diberi suatu kekuatan, terutama kekuatan iman dan Islam ya. Ketika kalian menjalani di bulan puasa ini, mudah-mudahan dalam menjalankan benar-benar itu mendapatkan suatu ibadah yang tulus dan ikhlas ketika kalian sudah menahan dari segala-galanya ya, terutama menahan hawa nafsu, hawa segala hawa. Makanya kalau kita bedah malam ini sangat panjang ya. Mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan ini ada momen di malam artinya di bulan suci Ramadan ini benar-benar penuh barokah ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, disinilah seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ya, hanya saja beda waktu, hanya saja beda tempat, hanya beda istilahnya situasi dan keadaan, tapi dalam untuk menjalankan seluruh tanpa terkecuali ya, disitulah adanya sifat ya yang diberikan kita benar-benar menjalankan kerukunan agama. Untuk menjalankan ibadah puasa itu luar biasa ya. Oke sahabat, selamat malam, selamat kalian yang selagi masih ada di rumah, ataupun sekalipun kalian masih baru pulang dari tarawih ya, apalagi yang masih dalam perjalanan, artinya masih dalam arti usaha ya. Saya menyapa kalian, saya mendoakan kalian semoga kalian selalu yang namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pasti, yang jelas, tiada yang namanya kenikmatan yang kalian rasakan benar-benar itu dapat terwujud, terlaksana, sehingga kalian benar-benar yang namanya ketenangan, terutama ya, ketenangan secara dalam jiwa, secara lahir maupun batin ya. Ya. Untuk itu sahabat-sahabat, saya di sini mudah-mudahan tidak ada yang ganggu ya. Biasanya saya sering live streaming seperti begini nih ada aja ya diganggu daripada gerombolan si preman-preman itu ya. Ya, mudah-mudahan malam ini benar-benar khusyuk kita ya. Jangan sampai lah diganggu-ganggu, kita khusyuk saja, kita ngobrol-ngobrol santai, welas ya. Artinya di sini kita bisa sharing-sharing, berkomentar ya. Silakan sampaikan komentar kalian, mungkin dari mana asal kalian, monggo ya. Artinya di situ saling kita sapa, saling mendoakan. Ya siapa tahu pada malam ini saya akan memberikan suatu wejangan-wejangan, artinya sebatas saling mengingatkan. Makanya saya bilang tadi, sudah saya katakan dari awal, bulan Ramadan ini bulan sangat barokah. Kenapa saya bilang barokah? Yaitu tadi, mudah-mudahan ini menjadikan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita didorong sedikit banyaknya untuk banyak-banyak mengingat ya. Artinya mengingat itu sebatas benar-benar untuk menciptakan terhadap diri kita sendiri, bukannya siapa-siapa ya. Mudah-mudahan ini menjadikan momen malam yang sangat berharga ya. Oke, saya sebagai namanya kalian lihat, selalu saksikan di channel YouTube Ciraden ya, Pradana Kusuma. Yang pasti, yang jelas ya, tidak ada yang saya sampaikan pada malam ini hanyalah doa, segala doa. Semoga kalian selalu yang namanya ketika kalian menjalankan ibadah puasa benar-benar tidak ada suatu hambatan pun ya. Karena kenapa? Karena kalian untuk di situ belajar untuk menerapkan keikhlasan, keriduan. Kalau kalian sudah ikhlas dan ridho, apapun bentuknya, apapun jalannya,
pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi itu harus sabar. Disitulah kita menguji daripada hikmah daripada menjalankan bulan suci Ramadan ini, benar-benar harus sabar. Kenapa saya bilang harus sabar? Ya di sini nah, ketika kita menahan haus, tadinya kita bisa minum sewaktu kita butuh, sewaktu kita memerlukan, entah dari perjalanan, entah dari mana ya, enak kita minum. Ya kita makan juga begitu ya. Tadi kayak biasa makan 3 kali jadi 2 kali ya. Ya itulah yang namanya menahan. Yang lebih berat lagi menahan diri ya, menahan diri. Kalau kalian sudah bisa menahan diri, enak sekali, berarti kalian sudah bisa menempatkan diri. Nah, artinya sudah menempatkan diri berarti kalian sudah tahu dengan sedikit banyaknya siapa diri ya. Kalau sudah tahu siapa diri, berarti kalian sudah tahu yang namanya untuk jati diri. Nah, itu sahabat ya. Makanya kita di sini mudah-mudahan tidak terganggu, kita fokus saja, kita ngobrol. Walaupun ada waktu sebentar live streaming pada malam ini, walaupun kita tidak mengupas daripada perjalanan dengan bahas-bahasan masalah kumpulan preman, ya saya sih berdoa jangan sampai mereka datang ke sini ya. Cuma kalau datang ke sini apa boleh buat ya. Karena semakin lama mereka ini, kalau menurut Bari bukannya semakin menjadi, makanya Bari sudah mengatakan kami ini harus benar-benar waspada dan hati-hati, karena luar biasa, karena ada suatu yang akan dilakukan sama si guru ya, termasuk guru sebutannya ya, guru siapa namanya ompo mereka itu Tyson Jabrik ya, Juragan, terus masuk siapa namanya itu ya, Bonki, semualah tim-tim mereka itu. Memang mereka ini lagi ngatur strategi kalau kata Bang itu. Jadi luar biasa ilmu Mak Datu itu ya, luar biasa. Karena dia sudah lama hidup di Gunung Kendit ya. Mungkin dia sudah pergi dari Gunung Kembar, dia pergi ke Gunung Kendit ya. Jadi makanya itu dia sudah ada yang benar-benar akan dilakukan sama tim Bari Lampung ini untuk menghabisi, nggak tahu ya. Cuman kita nggak usah takut ya, karena kita masih di jalan posisi yang benar. Kalau kita benar, insya Allah setiap kita langkah, setiap kita tuju, setiap kita mau hajatkan, terutama kita untuk berjuang, terutama menafkahi anak istri, berjuang ya, untuk ibadah, berjuang benar-benar untuk mencari keberkahan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya ya, dimanapun kalian berada ya, saya harap dan mengharapkan ketika kalian benar-benar sudah menyimak, menyaksikan, melihat benar-benar adanya adegan-adegan, bukan berarti kami ini harus ditiru, bukan harus dicontoh, tapi inilah suatu yang namanya sebagai cerminan, hiburan semata ya, hiburan semata. Nah, kita di YouTube ini mudah-mudahan kalian bisa metik daripada hikmah yang kalian tonton di channel. Makanya itu jangan lupa ya, Cik Raden ingatkan di subscribe terlebih dahulu ya. Sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, artinya tidak dipungut biaya. Nah, tekan tombol loncengnya sampai menyala. Nah, disitulah kalian bisa komentar, disitulah kalian tidak pernah ketinggalan yang namanya notifikasi tontonan-tontonan yang selalu tayang ya, setiap waktu, setiap saat. Apalagi tim Bangri Lampung ini sudah banyak ya, sudah banyak sekali. Mungkin kalian satu-satu sudah mengenal ya. Ya artinya sudah sedikit banyaknya ketika mereka ini sudah lama mengikut Bangri Lampung, benar-benar mau bantu ya, arti membantu dengan penuh keikhlasan, keriduan untuk membela ya, yang namanya melawan daripada kezoliman yang ada ya. Makanya itu kunjungi juga tim-tim Bangri Lampung ya, jangan lupa di subscribe juga ya. Karena kenapa?
Disitulah kalian ketika kalian support dan dukung, mereka juga banyak mengucapkan terima kasih. Terutama saya pribadi, mungkin selama ini apalagi di bulan barokah dan rahmat ini ya, bulan suci Ramadan, nanti bulan penuh barokah ini, mudah-mudahan atas kalian support dan dukung saya juga, sudah subscribe, sudah support, artinya saya mengucapkan banyak beribuan terima kasih. Kenapa? Dengan support dan dukungan kalian lah saya bisa seperti ini. Tanpa kalian saya juga tak bisa seperti ini ya. Justru itulah yang namanya kita bukan semata hanya sebatas ibaratnya memberikan suatu tontonan saja, tapi bagaimana kita menciptakan ikatan hubungan, yaitu silaturahmi ya. Makanya silaturahmi itu sangat bagus, sangat penting. Bukan berarti silaturahmi itu kita hanya berdekatan saja, bukan. Tapi dengan silaturahmi itu ada suatu kaitan hubungan yang saling, ya artinya saling tolong menolong, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Nah disinilah kami sedikit banyaknya mungkin sahabat sudah tahu, mungkin adanya kalian menyimak ya, benar-benar selama ini memperhatikan ya, dengan kecerdasan-kecerdasan yang kalian miliki, apa namanya kalian rasakan ketika kami memberikan suatu tontonan-tontonan, disitulah kalian bisa ambil hikmahnya ya. Kenapa? Wah banyak sekali hikmahnya di sini ya. Kalau mau saya ceritakan, mau saya buka, waduh luar biasa. Kenapa? Ya disinilah suatu benar-benar pelajaran yang sangat berharga. Artinya kita sudah bisa yang namanya menanamkan sifat tolong menolong ya. Dengan keyakinan yang ada, mudah-mudahan itulah yang menjadikan suatu jalan. Artinya ketika kalian suatu mengalami ada tujuan hajat yang belum terlaksana maupun yang belum tercapai, mudah-mudahan ketika kalian sudah meyakini bahwa dengan adanya kami di sini, saya pribadi, disitulah kalian kadang-kadang tersentuh apa namanya batin kalian, ada sedikit banyaknya seperti ikatan-ikatan butuh, saling membutuhkan ya. Nah, bukan berarti kami di sini yang namanya boleh dikatakan merasa hebat ya, tidak, merasa sakti, tidak ya, tidak ada. Yang jelas kami di sini bukan siapa-siapa ya, sama saja kita manusia biasa, apalagi saya paling bodohnya orang, tidak bisa apa-apa ya, cuman hanya saja ketitipan. Mudah-mudahan dengan ketitipan inilah saya akan coba dan berusaha bagaimana caranya supaya apa yang kami hadapi ini, terutama gerombolan-gerombolan ya preman-preman ini, setidaknya bisa mencontoh, setidaknya bisa melakukan, walaupun tidak satu, tidak semua ya, dari ibaratnya segelintir lah ya, segelintir orang, walaupun tidak segelintir ya satu jadilah lah ibaratnya ya. Jangan sampai tidak sekali. Karena kenapa? Beratnya misi kami ketika kami selalu memberikan suatu nasihat, entah mau didengar mereka dan tidaknya itu urusan pribadi, karena yang pasti yang jelas kami tidak ada yang namanya sifat kesalahan. Karena sesuai dengan perintah, sesuai dengan ajaran, karena kita hidup di alam dunia ini, maksudnya di dunia nyata ini, inilah Allah ciptakan sebagai laki-laki, itulah menjadi khalifah, artinya menjadi suatu panutan, suatu contoh. Nah, artinya bisa sedikit banyaknya memberikan wejangan, ayoman, rangkulan, nasihat, ya, ingat mengingatkan. Makanya itu saya mengingatkan juga kepada sahabat-sahabat saya, ya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, di mana saja, ya, tanpa terkecuali, ya, tinggal hanya beda saja keyakinan dan kepercayaan. Tapi yang jelas, yang pasti, namanya kita manusia ini tidak ada yang namanya beda-beda. Hanya yang kita bedakan itu hanya kepercayaan dan keyakinan. Tapi secara dalam tautan dan hubungan, yaitu tadi tinggal bagaimana keyakinan kita masing-masing. Yang pasti, saya tidak henti-hentinya. Saya tidak pernah yang namanya bosan-bosan. Selalu mengingatkan sahabat-sahabat
untuk apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Banyak-banyaklah kalian berselawat ya ketika kalian menjalankan ibadah puasa ya. Di mana kalian melangkah, di mana kalian di situ lagi bernapas lah ya. Masuk dari hidung keluar dari mulut ya, ketika kalian masih melihat dengan secara alam kesadaran, jangan lupalah saya ingatkan, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat ya. Semakin banyak kalian bersalawat, disitulah kalian memberikan suatu penyambungan, terhubungnya, tersalurnya ya, yang merasakan dalam jiwa kalian tuh benar-benar dengan penuh ikhlas dan ridho ya, tanpa ada paksaan dari dorongan siapapun, sehingga kalian benar-benar tersentuh dari dalam kalbu kalian. Yakin, dan saya seyakin-yakinnya, kalau kalian benar-benar hikmat, benar-benar mencintai, artinya benar-benar menghayati, ketika kalian banyak-banyak berselawat, saya yakin kalian bisa menangis batin, bisa meneteskan air mata ya. Apalagi kita sebagai manusia yang sudah jelas, sudah pasti tidak lepas daripada lumuran daripada salah dan dosa ya. Tapi jangan takut ya, karena kenapa? Setiap manusia itu jelas tak ada yang sempurna, tapi manusia itu Allah ciptakan paling sempurnanya ya, paling sempurna yang Allah ciptakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Disitulah kita beda sama makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam nyata, di dunia nyata ini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, ampun paralun kalau kata orang itu ya. Mohon maaf ya, saya tidak ada niat ke situ. Yang jelas di sini bagaimana caranya, dengan adanya kalian lihat selama ini, mungkin dengan live streaming maupun video-video yang kami tayangkan ya, disitulah yang namanya kami diuji ya. Karena diuji itu memang benar-benar luar biasa ya. Bukan ujian bahasanya ngomong kita nggak punya duit ya, ataupun kita ngomong oh di ujian seperti bagaimana, bukan. Tapi di situ yang namanya diuji kesabaran. Sama halnya kita ketika menjalani di bulan suci Ramadan ini, artinya kita berpuasa. Biasanya saya bilang tadi itu kita biasanya makan boleh dikatakan pagi jam 9 atau pagi jam 7, makan lagi di jam 4 sore atau di malam hari makan lagi sampai 3 kali. Yaitu tadi namanya kita ketika menjalani di bulan suci Ramadan, bulan puasa ini, kita pindahnya makannya di tengah malam ya. Artinya sahur, makan sahur tengah malam sampai menjelang imsak. Sebelum subuh kita masih bisa makan, mengonsumsi apapun ya. Untuk itulah sahabat-sahabat, saya ingatkan, ketika kalian sudah bisa merasakan bagaimana ketika kalian menahan lapar, bagaimana ketika kalian menahan haus, bagaimana ketika kalian menahan hawa nafsu ya. Artinya hawa nafsu itu dari angkara, daripada emosional ya, pembicaraan. Karena kalau kita lapar itu kadang-kadang bawaannya tensinya mau naik ya, bukan kita bisa meredam, yang ada naik. Kenapa? Bawaannya lapar. Tapi ingat sahabat ya, saya jelaskan, saya saya berikan suatu kupasan sedikit. Mudah-mudahan kalian di sini sedikit banyaknya memahami, mengerti untuk memperbandingkan antara kebenaran-kebenaran yang ada ya. Nah, jadi begini sahabat ya, maka saya katakan seperti itu. Ketika kalian lapar, menahan lapar artinya dari kita melakukan seperti puasa ya, sudah barang pasti pedih. Wah, gimana ya? Ya karena nggak biasa, apalagi kalau udah lewat sebelum 7 hari ya. Biasa karena kebiasaan kita tadi biasa makan 3 kali, ini makan 2 kali ya. Nah disitulah kalian artinya nanti kadang-kadang kalian tuh lupa ya. Artinya ketika kalian menahan
lapar, ada aja perjalanan godaan-godaan itu ya. Nah, disitulah kalian bisa benar-benar bisa menahan. Ketika kalian sudah bisa menahan itu, mudah-mudahan nanti kalian bisa menahan segala-galanya. Jangan sampai ketika kalian menahan lapar, tapi emosional kalian masih kepancing, tidak terarah, sehingga kalian melakukan puasa tadi, boleh dikatakan sedikit banyaknya bisa dikatakan membatalkan puasa ya. Tapi yang pasti disitulah kalian benar-benar pahami, disitulah benar-benar kalian hayati, disitulah kalian bisa merasakan bagaimana Allah memberikan suatu pelajaran sangat berharga ketika kita menjalani bulan suci Ramadan ini. Benar ya, banyak kalau saya lihat sekarang ini ketika orang mau berpuasa, apalagi mau mendekati takjil, kalau bahasanya mendekati beduk, berbondong-bondong kemana-mana ya, apalagi nyore kalau bahasanya, mencari bukan cari makanan ya. Ya bukan nggak boleh, ya boleh, tapi harus dipikirkan sahabat, benar-benar harus dipikirkan hikmah dari bulan puasa ini. Makanya benar-benar kalian pahami ya, ketika saya bilang tadi kita nahan lapar, haus, segalanya kita nahan, dari anggota tubuh kita, pendengaran, penciuman, penglihatan, pembicaraan ya, lisannya, artinya anggota tubuh yang ada itu benar-benar puasa semua. Nah, jadi maksudnya berpuasa itu kita bisa sedikit banyaknya merasakan menahan. Nah, bagaimana contohnya? Ketika kita sudah menahan lapar, kita melihat yang sebutannya anak yatim piatu ya. Kita ratap, kita lihat bagaimana perjalanan anak kita yatim piatu itu. Artinya mereka tidak punya siapa-siapa, mereka tidak punya, ya ibaratnya seperti kita begini ya, kadang makan, kadang enggak ya, nemu makan, kadang setemunya. Tapi adakah orang mau peduli sama mereka? Adakah tersentuh? Ya ada, tapi kan orang-orang yang sudah tertentu. Tapi kebanyakan orang-orang ini tidak melihat dengan cerminan ketika kita menjalankan ibadah puasa, pedih dan laparnya kita, tapi tidak memikirkan, maafnya ngomong, tetangga kiri kanan, sanak saudara, bahkan anak orang-orang yang susah ya. Kita tidak merasakan. Disitulah kalian bisa merasakan, oh begini ya rasanya kalau ketika kita menjalankan seperti ini, pedih ya, wah lemes segala, mau bagaimana-mana, pokoknya banyaklah. Begitu juga ratapan seperti yang dirasakan anak yatim itu ya, pedih, lapar ibaratnya. Nah justru itulah, jangan sampai kita sudah merasakan seperti itu, pedihnya, sedihnya perjalanan kehidup kita ketika menjalani puasa, haruslah ingat kepada orang-orang yang maafnya ngomong membutuhkan, seperti anak yatim piatu dan fakir miskin itu ya. Disitulah kalian ciptakanlah yang namanya berbagi ya, berbagi, entah itu sedikit, bahasanya seperak dua perak, kalian dapat rezeki keuntungan entah 1 juta 2 juta 1.000 2.000, sedikit banyak sisihkan kepada orang-orang seperti itu. Itu ibadah yang nyata sahabat ya, ibadah yang nyata itu iya. Semakin kalian sedikit menyisihkan atau memberi orang-orang seperti itu sahabat ya, teman-teman, rezeki kalian tuh bukannya mengurang, nggak ada mengurang. Yang ada rezeki kalian tuh semakin lancar, semakin banyak ya. Karena kenapa? Ya doanya itu sudah barang pasti. Ketika kalian berikan, walaupun itu sedikit, tapi doa mereka itu benar-benar luar biasa ya. Sudah barang pasti ya, bahasanya sudah boleh katakan itu celengan kita. Nah itu.
Makanya disitulah ketika kalian menahan tadi ya rasa lapar, berarti kalian bisa merasakan, pedihnya anak yatim, pedihnya orang fakir miskin. Makanya ketika bahasanya kita sudah dekati Idul Fitri itu ada sedikitnya zakat fitrah ya, zakat mal. Ya disitulah kita sisihkan, tapi bukan seperti kalau tidak seperti itu kita nanti kadang-kadang lupa ya. Sedangkan maaf nih ngomong yang begitu aja kadang-kadang kita lupa, apalagi yang tidak ya. Nah, itulah kita belajar sedikit banyaknya memahami, mencermati apa makna daripada ibadah puasa itu ya. Yang jelas yang pasti kita bisa menahan dari segala anggota tubuh kita ya. Jangan maaf ngomong kita puasa iya, lapar perut iya, tapi kita tidak bisa menahan segala-galanya, apalagi menahan diri kita, apalagi kita mau menahan hawa nafsu ya. Banyak manusia ini kadang-kadang boleh dikatakan hanya sebatas ikut-ikutan saja. Tapi kalau bisa sahabat-sahabat saya yakin sahabat-sahabat saya ini yang cerdas ya, sahabat-sahabat saya yang sudah nyimak saya ini, saya yakin yang pengikut-pengikut Ciraden ini, saya yakin kalian benar-benar cerdas ya, sudah tahu, sudah paham. Saya sebatas mengulas saja, mengingatkan saja, mudah-mudahan kalian bisa benar-benar menanamkan dalam jiwa kalian itu sifat-sifat yang saya sering katakan, kasih dan sayang ya. Jangan seperti kami menghadapi seperti di gerombolan preman ini, mereka boro-boro menemukan sifat-sifat kasih sayang. Yang ada juga yang mereka yang brutal, sok jago, sok hebat, sok kuasa, sok segala-galanya. Ya itu kalau kami hadapi, ya itu tadi kami butuh kesabaran. Kalau nggak sabar ya maaf nih ngomong, ya mungkin terjadilah insiden-insiden gimana. Ya, karena kami ada bentukan seperti itu, namanya hidup di lapangan ya. Mau tak mau kami berikan suatu pelajaran. Ya sedikit banyaknya kalian sudah melihat dengan adanya perjalanan kami selama ini, gimana tidak hebatnya ya, selama yang kalian lihat dari kesaktian siapa-siapa yang wah udah hebat, ya sekarang ini sudah jadi orang baik ya, sudah bisa ibaratnya memberikan suatu nasihat, memberikan suatu mengarahkan daripada untuk berbuat ya baiklah, baik begitu. Itu tadi ya, begitu hebatnya punya ilmuwan ketika mereka memang dasarnya nggak ada, pondasinya nggak kuat. Untung aja nggak gila ya, kalau udah gila repot ya. Sambil ngerokok kita santai, smoking, kalau kata sahabat Cirade itu smoking ya. Kita minum sambil minum ya, sahabat-sahabat, yuk minum. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat sudah sedikit banyaknya cerdas di situ, mudah-mudahan kalian juga bisa ambil hikmah daripada pelajaran-pelajaran yang selama ini ketika kalian melihat, menyimak ya. Karena kami bukan siapa-siapa tanpa kalian ya. Nah, jadi ada ya suatu perjalanan yang selama ini selalu setia ya, artinya membantu Bang Lampung, artinya untuk memberantas ya kezoliman di muka bumi ini ya. Itu tadi kita memang dakwahnya bukan di masjid-masjid, bukan di mana-mana ya. Kita dakwahnya ya di lapangan ya, melalui perjalanan-perjalanan. Bahkan kami pun ngebelangsak ya, hutan ke hutan. Artinya kan gimana? Ya butuh proses perjuangan itu ya. Nggak mestinya harus di masjid saja ya. Karena kami bukannya Habib atau kan orang-orang seperti ilmuwan, apalagi dibilang orang-orang kami nggak bisa apa-apa ya. Cuman kami hanya punya keyakinan saja. Kalau kita hidup di jalan yang benar, insya Allah segala sesuatu itu Allah selalu sama kita ya. Jangan takut ya. Nah, itu kalau ada ibaratnya mau kita bahas, tidak ada. Yang jelas alhamdulillah dengan detik ini preman tidak ada datang ya. Mudah-mudahan jangan sampai datang ganggu saya ya. Saya mau fokus dulu untuk memberikan suatu
wejangan aja ya. Nah, wejangan, siapa tahu di sini ada sedikit banyaknya ketika kalian sudah mengenal, sudah mengikuti daripada channel saya, yang mudah-mudahan ini menjadikan suatu arti hikmah yang paling sangat berharga di bulan suci Ramadan ya. Tuh. Tapi Ciraden sedikit banyaknya sponsor dulu ya. Nah, di sini ada Ciraden katakan lagi apa namanya sampaikan. Di sini ada serbuk. Serbuk ini sangat bagus sekali sahabat ya. Karena serbuk ini boleh dikatakan tidak sembarangan. Jadi serbuk ini asalnya memang dari dasar laut. Didapatkan di tempat adanya di pantai selatan. Karena ini seperti bagus sekali ketika kalian mengalami pengeroposan tulang, kekurangan kalsium, ya, sesak-sesak napas, sakit encok pegelinu, ya, asam urat, kebas-kebas, apalagi rematik. Ini sangat bagus sekali ketika kalian sudah minum ini. Khasiatnya luar biasa ini. Ya. Jadi yang ada juga hanya di Timbang di Lampung ya. Yang ada juga di tempat lain nggak ada ya. Karena ini serbuk luar biasa. Ketika kalian sudah minum ini, bagaimana caranya Cik minum ini? Minum ini cukup diseduh sama air panas. Ambil 1 sendok ya. Seduh sama air panas, diaduk, kita bikin kopi. Sudah itu kita minum. Sudah dingin kita endapkan dulu ya. Kita endapkan dulu. Sudah endapnya turun kayak kopi itu, baru kita minum. Nah, artinya airnya saja diminum, endapnya jangan. Nah, ini kan besok kita bisa seduh lagi. Ya seperti itu juga. Nah, sudah itu baru kita minum madu ini. Nah, madu seperti madu ini ya. Madu kuning ini, madu asli. Artinya benar-benar madu ini terciptakan dari lebah. Nah, kalau kalian masukkan dalam kulkas ini nggak bakal beku. Ini kalau madu asli nggak bakal beku, ya. Kalian masukkan di dalam kulkas nggak bakal beku madu ini. Silahkan. Ini madu sudah minum serbuk tadi, sekalian langsung minum madu ini, ya. Sangat bagus sekali. Cukup 2 sendok saja kalian minumkan madu ini, nanti akan terasa namanya badan kalian tuh benar-benar longgar, bahasanya enak ya, artinya benar-benar plong. Nah, sedikit banyaknya terasa apa yang kalian derita selama ini ya. Nah, itu kita masih promosi, harganya 500.000 untuk di Indonesia. Harganya 500.000 untuk di Indonesia. Satu paket ini dia beli 1 gratis 1 ya. Beli 1 gratis 1. Nah, beli 1 gratis 1 artinya dapat 2 botol madu 2 serbuk, harganya 500.000. Kalau ke luar negeri gimana? Kalau ke luar negeri itu dapatnya harganya beda, harga karena ongkirnya mahal ya. Ongkir pengurusannya sangat jauh. Kita jual dengan 2 juta saja. Dengan 2 juta itu kalian sudah dapatkan 4 botol madu dan 4 serbuk ya. Nah, itu. Kalau kurang paham, kurang jelas, silakan saja hubungi WA pribadi Ciraden ya. Di nomor 0821 5006 3346 ya, di situ nomor WA-nya ya. Ciraden kasih di komentar ya. Info madu ya, info madu Ciraden ya. Nomor WA-nya 0821 5006 3346. Nah, tuh. Silahkan saja kalian kalau mau pesan, hubungi saja WA pribadi Ciraden ya, di nomor itu ya. Nah, ini apa Cik katanya yang putih ini? Ini garam asma. Garam asma ini maksudnya garam sudah diruqyah. Umpamanya kalian ini sangat bagus ini. Ya, jangan takut, jangan khawatir kalian sudah menggunakan ini ya. Untuk pagar rumah, ketika kalian punya tujuan usaha ya. Terus ya terhindarlah dari namanya orang-orang syirik ya. Gendam-gendam ya, akan terhindar ya. Yang namanya santet-santet itu nggak bakal mempan kalau sudah ditaburin ini ya. Luntur, benar-benar luntur ya.
apalagi dibuat mandi sangat bagus. Ini sudah garam asma sudah dirukiah juga ya. Harganya berapa Ci itu? 300.000 saja ya. Satu botolnya 300.000, kita nggak jual mahal-mahal. Silahkan hubungi saja WA pribadi Ci Raden ya. Nah kalau ini minyak melati keraton ya. Minyak melati keraton ini benar-benar artinya sudah didoakan juga ya. Ini aslinya memang dari Bunda Ratu Nyiro Kidul, sangat bagus sekali buat sholat, bagus pokoknya. Kalian mau untuk mencari rezeki ya bagus, untuk mendekati wanita, waduh luar biasa bagus sekali. Apalagi kalian punya tujuan, punya hajat lah ya, ini sangat bagus sekali. Ini memang asli ya, asli yang namanya minyak melati keraton. Harganya ini 500.000 ya, 500.000 saja ya. Silakan pesan kalau memang kalian membutuhkan, silakan hubungi WA pribadi Ci Raden ya di nomor 0821 5006 3346 ya. Itu saja. Oke, sembari kita ngobrol saya akan menyapa sahabat-sahabat Ci Raden yang sudah hadir ya. Ini ada sahabat saya Kang Radit. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Tarik sis ya, oke. Gimana ini Kang Radit? Saudaraku, saya minta doanya supaya badan ini segera diberi kesembuhan. Kenapa emang kamu sakit? Ya kalau sakit ya berobat. Udah jelas sakit nggak mau berobat. Ya, yang kan ada nomor WA kan. Hubungi WA Cik Raden. Siapa tahu Cik Raden bisa bantu ya. Ya, saya doain kamu sehat. Kalau enggak nanti kamu siapin aja 1 gelas air di kamarmu ya, nanti saya video call, nanti saya obatin jarak jauh ya. Oh ini Bunda Dadai. Wah, baru ini saya Bunda Dadai sudah baru hadir ya. Salam kenal, salam sehat Bunda Dadai ya. Assalamualaikum Bang Renggo. Saya bukan Bang Renggo ya, saya ini Ci Raden ya, Ci Raden namanya ya, Ci Raden Perdana Kusuma ya, nama YouTube Ci Raden Perdana Kusuma ya. Ya, terima kasih, salam kenal, salam sehat ya dari Bunda Dadai. Mursidi Burhan ya, gimana? Assalamualaikum saudaraku. Bang Raden ya, gimana? Selamat berbulan puasa, hadir Malaysia ya. Terima kasih dari Malaysia Bang Burhan ya. Bang Burhan kalau mau pesan madu bagus sekali ketika sudah makan sahur diminum, sudah berbuka kita minum, supaya dengan adanya kita pencernaan dalam tubuh kita, makanan minuman itu benar-benar terjaga ketika kesehatan kalian tuh untuk beraktivitas menjalankan ibadah puasa juga dengan khusyuk dan tenang ya. Harganya kalau ke Malaysia itu 2 juta saja, 8 hari sampai ya, asalkan ngirimkan alamat kalian itu yang lengkap, yang jelas, pasti sampai ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di Malaysia ya. Akwan, gimana Akwan? Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah melindungi tim Bagi Lampung, amin. Aku mau tanya saudaraku, apa itu Bung Barak kok nggak tahu kelihatan tim di kemana ya? Wah, nggak tahu nih Bung Barap mah. Udah berapa minggu ini nggak nongol, hampir sebulan ya nggak nongol Bung Barap ini. Katanya lagi hijrahnya nggak tahu ya. Kata informasi dari yang ada, kita tanya dia ada suatu kerjaan, aktivitas yang harus dikerjakan sama dia. Ya mungkin dia ada kerjaan khusus ya. Kita doakan saja nanti bisa bergabung lagi sama Bung Barap ya. Terima kasih Bang Akwan ya. Gimana? Arat Mina, Assalamualaikum Ci. Ya, waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama, saya juga begitu ya. Waduh, ada Habibah ini. Gimana Habibah? Assalamualaikum Ci. Ya, waalaikumsalam. Malam. Ya. Jawa Tengah hadir. Iya, saya tahu kamu di Jawa Tengah. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Ya. Habibah sehat-sehat Habibah.
dari Muja, Samuja. Assalamualaikum Cik, gimana kabarnya Cik? Lancar puasanya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Kita yang penting niat. Yang pasti puasa itu bukan nahan lapar saja kalau bisa ya, bukan nahan haus, jangan. Sanggup ya. Ya, kalau nahan itu sanggup, tapi yang perlu kita tahan itu segala-galanya, terutama dari hawa nafsu ya. Hawa nafsu ya. Kalian jaga, artinya jangan sampai ketika kalian puasa, kalian masih yang namanya anggota tubuh kalian ini melakukan yang tidak baik. Jangan. Percuma kalian puasa, nahan lapar, menyiksa diri namanya ya. Tapi kalian benar-benar untuk benar ibadah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, untuk mengambil hikmah yang ada yang selama ini kalian menjalankan. Mudah-mudahan disitulah nanti pelajaran yang sangat berharga ketika kalian di bulan suci Ramadan ini bisa kalian seterusnya kalian lakukan bagaimana seperti bulan suci Ramadan ya. Jangan maaf yang ngomong baru bulan suci Ramadan baru taraweh, baru sholat, jangan ya. Terus yang namanya sholat itu tidak ada henti-hentinya, selalu ya. Makanya saya ingatkan, perbanyaklah kalian berselawat, perbaiki sholat, tegakkan namanya kebaikan, insya Allah ya. Dari Muja, terima kasih ya. Gimana Habibah? Dalam bulan puasa ini kami semua selalu diberikan kesehatan badan maupun batin. Amin. Bohong. Bohong kau Habibah, iya. Masa begitu? Syukur-syukur ya. Saya doakan ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Ya, terima kasih Habibah doanya. Betul. Sukrin Muhtar, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Cik, gimana? Saya lupa panggilan Cik Belange. Ya, betul. Saya dulu memang panggilannya Cik Belange ya. Tapi kalau nama aslinya Cik Raden Perdana Kesuma ya. Nah, itu namanya panggilannya betul panggilan Cik Belange. Tapi panggilan namanya asli nama saya Cik Raden Perdana Kesuma itu ya. Ini Sutina. Ya, Cik Raden gimana? Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, Jawa Timur. Ya, terima kasih atas support, dukungannya, subscribe-nya, komentarnya, ya, kehadirannya, selalu menyimak setia. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Ibu Sutiani ya, Bu Ani ya, sehat-sehat ya, Bunda Ani ya. Lasmini. Ya, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Alina, siapa ini? Alina Selvani ya. Assalamualaikum Cik. Sumbar Sumatera Barat ya. Hadir, semoga Cik Raden selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebaliknya juga saya mendoakan kamu Selvani sehat-sehat. Sudah pesan madu belum? Kalau belum pesan madu silakan selagi ada promo ya. Promo ini selagi stok masih ada maksudnya ya. Harganya 500.000, sangat bagus. Apalagi menjalankan ibadah puasa ya. Jangan sampai ketika fisik lemah, ketika di situ sakit-sakit mulai ngeluh-ngeluh ya. Tapi ketika kalian minum madu ini, aura kalian tuh luar biasa menambahnya ya. Stamina kalian benar-benar terjaga fit ya, maksimal untuk menjalankan ibadah puasa. Sukrin Muhtar, ya gimana? Cik, ompong itu tobatin biar dunia tentram. Mudah-mudahan kita doain aja ya. Berdoa, didoakan, dan saling kita bermohon kepada Allah semoga pintu hatinya mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan si ompong bisa tobat dan sadar. Kita doakan ya. Ya, tapi kalau dengan ada keadaan seperti itu ya namanya mungkin kolbunya belum ketutup. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah dengan pelan-pelan ompong kita doakan mudah-mudahan ada hidayah dari Allah, pintu hatinya terbuka untuk sadarnya. Assalamualaikum ini. Waalaikumsalam. Saya baru pulang Cik dari sholat tarawih. Ya, saya juga iya tadi udah pulang langsung live aja ya. Sembari memperkenalkan dari produk yang namanya madu sakti dan serbu ajaib. Ada garam asma, ada minyak melati keraton, yang lain-lain banyak ya. Silakan hubungi saja WA pribadi Cilagin Ciraden kalau memang ada minatnya ya. Kami tidak memaksa, cuman kalau memang kalian membutuhkan, insya Allah secepatnya langsung kami proses ya.
Caranya hubungi saja WA pribadi Cik Raden tadi di nomor 0821 5006 3346 ya. Sangat mudah dan simple ya. Kita tidak mau yang namanya buat ribet-ribet. Yang penting kalian kirimkan alamat, sudah pasti itu sampai ke rumah kalian langsung. Herlizi ya, Helziri ya. Wah, dari mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, betul, terima kasih, di Malaysia. Nah, ini dari Malaysia. Perlis Malaysia ya, Utara, Perlis Malaysia Utara. Saya nggak tahu Perlis Malaysia Utara itu di mana, yang jelas di Malaysia. Jadi kalau Herlizi mau nak pisan madu sama Cik Raden, silahkan saja hubungi WA pribadi Cik Raden ya. Harganya 2 juta. 2 juta itu sudah dapat 4 botol. 4 serbuk 4 botol. Nah, karena madu ini asli, ketika kalian sudah minum madu ini, ketika kalian mengalami penyakit yang kalian derita, seperti encok, pegal, linu, asam urat, sesak napas, pengeposan tulang, termasuk stroke ringan, stroke parah ya, terus ibaratnya kebas-kebas, semua yang kalian alami ketika kalian sakit itu, inilah yang namanya madu sakti dan serbuk ajaib ini yang bisa menyembuhkan. Jangan takut, tidak ada obat. Setiap penyakit pasti ada obat. Nah, inilah saya pribadi sebatas menolong, tidak lebih, sebatas syariat ya, dengan wasilah, dengan lantaran adanya produk artinya madu dan serbuk ini mudah-mudahan bisa membantu memberikan suatu pertolongan ketika kalian mengalami ada suatu penyakit yang kalian derita. Inilah hikmah daripada live streaming, kalian bisa tahu, bisa menyimak, bisa memahami ya, karena bukan siapa-siapa. Kalau kita sudah sakit repot, makanya kalau bisa sebelum sakit kita jaga, kita pelihara. Siapa lagi kalau bukan kita ya. Itu ini ya, dari Malaysia tadi ya, Helziri ya, Helziri dari Malaysia ya. Kalau mau pesan harganya 2 juta saja, dapat promo 4 botol. Silakan. Mau yang madu hitam, nah madu hitam ini bagus Herlizi buat kejantanan, maksudnya buat kejantanan itu buat kita berhubungan sama si istri ya. Kalau sama orang lain jangan ya, sama istri. Karena kenapa? Sangat bagus, karena biasa kita kan namanya fisik, bagaimana keadaan capek-capek, ketika sudah minum itu luar biasa. Biasanya kita sekali bisa 2 kali, artinya bisa nambah. Wah, kalau sudah bisa nambah, kepuasan yang kita miliki, kenikmatan yang ada, itulah yang kita rasakan, surga dunia yang kita dapat membahagiakan seorang istri ya. Sangat bagus sekali. Silakan pesan sama Cik Raden di nomor 0821 5006 3346. Caranya gimana? Silakan ditransfer. Transfer saja ke nomor Bank BCA ya. Ini nomor BCA-nya saya kasih ya. Bank BCA. Bank BCA nomor rekening di 2920 587162 atas nama admin ya, atas nama admin Bashiruddin ya. Nah, ketika sudah transfer kalian di situ, kirimkan alamat kalian yang lengkap, yang jelas ya. Sudah alamat lengkap yang jelas tadi, disitulah kalian nanti bisa sharing-sharing dan konsultasi, nggak apa-apa ya, tidak ada yang dipersulit, kita permudah. Wah, ini ada lagi saudara saya dari Kalimantan, Nopena Dewi. Selamat malam Bang Raden Perdana Kusuma ya, malam juga dari Kalimantan Barat ya. Sehat-sehat, terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terwujud, terlaksana. Itulah yang namanya kita hidup, perlu yang namanya suatu angan-angan, suatu impian, suatu cita-cita ya. Karena Allah sudah mengatakan bercita-citalah, carilah ilmu setinggi-tingginya ya, sampai ke dunia Cina ya, artinya gitu ya. Oh Habibah, gimana Cik Raden? Apanya itu? Selalu lancarkan dakwahnya. Saya bukan dakwah, saya sebatas sharing, memberikan suatu pandangan
kira-kira pandangan ini kalau menurut kalian masuk ya silahkan ambil, kalau tidak nggak apa-apa, nggak didengar pun nggak apa-apa. Saya sebatas memberikan suatu ini untuk mengingatkan saja, siapa tahu ada hikmah di balik semuanya itu untuk kalian sendiri, bukan untuk saya ya. Terima kasih Habibah, sehat-sehat Habibah ya. Ini Amanullah Ma Dewi, woi bagus pun namanya ya. Hati-hati Cik, bilang ya gimana baca selawat biar selamat. Siap, betul, benar itu, nggak salah. Selalu kalau bisa setiap detik masuk napas keluar kita itu terus, tapi dalam hati ya, jangan di mulut. Iya, jangan kalian sambil jalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya bagus, bukan nggak boleh, bagus, tapi yang bagus itu di dalam hati ya, di dalam batin ya, kalau bisa ya. Terima kasih ya Dewi Amrullah Rahma ya. Rosidah Arya ya, assalamualaikum Cik, gimana nomornya disematkan di YouTube kok nggak bisa dihubungi ya Cik, terus mohon penjelasan. Apa itu nomor yang disematkan di YouTube kok nggak bisa dihubungi ya Cik, terus mohon penjelasannya. Ya bisa, itu WA Cik Raden asli Rosidah ya, itu nomor WA juga bisa lah dihubungi ya, tinggal dipingin aja, ketik aja nomor telepon seluler bisa. Kalau mau pesan madu di WA ya, karena kenapa, di situ saya membutuhkan kalian mengirimkan alamat kalian tuh harus pakai WA, umpamanya desanya apa, dusunnya apa, RT RW, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Jadi kalian mudah enak ngirimkan alamatnya, ngetiknya ya, provinsinya mana ya. Kalau nama kalian mungkin saya belum tahu ya, kasih namanya ya. Nah disitu nomor handphone kalian, kalau sudah ngubungin pasti saya catat. Nah untuk mempermudah ketika saya mengirimkan paket itu kepada kalian ya, artinya di situ. Nanti biasanya kalau jarak kalau kita ke Bali itu 7 hari, Kalimantan 7 hari, Papua 7 hari, Aceh 7 hari, Riau 5 hari 6 hari, Jakarta Jawa Tengah 3 hari sampai ya. Kalau ke Malaysia 8 hari, yaitu 8 hari ya, paling lama 10 hari udah sampai. Nah artinya sebelum itu ketika kalian sudah pesan, HP kalian selalu aktif supaya mudah nanti kurir untuk menghubungi, untuk mengantarkan paket tersebut ke rumah kalian ya. Tuh. Nah kalau tidak percaya Rosidah, hubungi saja nomor Cik Raden ya. Itu nomornya 0821 5006 3346 ya. Silakan hubungi saja, nggak apa-apa, langsung ya. Bisa mau sharing, mau minta apa, mau butuh pertolongan apa, insya Allah saya bantu, saya tolong ya. Nah kalau secara dalam arti lab ini saya ada madu, ada serbuk, ada garam, ada minyak, bahkan ada yang lain-lain, bisa ya. Tuh hubungi saja WA pribadi ya. Tuh Habibah gimana Cik Raden? Itu si Radit udah minum obat tiap hari tapi belum sembuh-sembuh juga. Doain Cik, udah saya bilang kalau mau sembuh ya nemuin Cik Raden lah. Iya, Cik Raden tiup aja sembuh itu, udah dibilang. Iya, nanti makanya saya bilang telepon lewat seluler, kita video call, siapkan air putih, saya obatin dari jarak jauh ya. Insya Allah sembuh kamu Dit, jangan takut Dit, nanti kalau sudah lab ya. Yaya gimana Yaya? Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Pelabuhan Ratu hadir. Cik Raden sehat selalu. Pelabuhan Ratu itu mana? Karena di Lampung ada juga Pelabuhan Ratu ya, di sebelah sana Kota Bumi ada Pelabuhan Ratu. Nah Pelabuhan Ratu ya, kalau di Jawa Tengah itu Jawa mana? Jawa Barat ya, Pelabuhan Ratu. Nanti dulu Pangandaran bukan ya, Ciamis gitu ya. Ya oke lah, nggak apa-apa ya.
Ya, terima kasih, sehat-sehat ya. Kalau belum pesan madu silakan pesan madu sama Cik Raden ya. Itu tadi nomornya sudah saya kasih. Jasmingul, weh, setia selalu Jasmingul, sehat-sehat saudara saya Jasmingul ini ya. Wassalamualaikum. Pelabuhan Ratu hadir Cik ya, terima kasih dakwah, semoga dakwahnya selalu apa ini, Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin ya. Sama-sama Jasmingul ya, semoga sehat-sehat selalu Jasmingul ya. Ya gimana Cik, semoga, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selalu Cik ya, lindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Gimana Nopena Dewi Kalimantan Barat, semoga Cik dan Perdana Kusuma selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, amin. Puasanya Allah mudah-mudahan rezekinya ya, amin 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 ya Allah. Terima kasih atas doanya, terima kasih. Sebaliknya saya juga doakan semoga Nopena Dewi selalu diberikan suatu kesehatan lahir maupun batin, jasmani dan rohaninya ya. Gimana nih Radit? Iya Cik, ntar saya siapkan air segelas, terima kasih sebelumnya. Siap ya, nggak ada kata-kata tidak bisa, tidak ada yang namanya kata mustahil. Segala sesuatu itu kun, Allah sudah mengatakan payakun, kata Muhammadnya ya, jadi maka akan terjadilah kalau memang itu Allah menghendaki. Kita sebatas berdoa dan memohon. Saya sudah katakan, saya bukan siapa-siapa. Yang jelas saya sebatas manusia, hanya sebatas ketitipan saja ya. Gimana Mudrika ini? Oh, Jawa Barat itu Pelabuhan Ratu. Oh ya, Jawa Barat ya, Pelabuhan Ratu ya. Terima kasih Mudrika. Assalamualaikum Bang Raden ya. Gimana? Salam sehat, semoga Allah melindungimu bersama tim Banggai Lampung. Terima kasih Mudrika ya, sudah hadir ya. Sama-sama Mudrika ya, sehat-sehat juga ketika menjalankan ibadah puasa ya. Semoga selalu benar-benar tenang dan santai. Silakan pesan madu sama Cik Raden kalau belum pesan ya. Itu Agus Sodikin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Raden sehat selalu bersama tim Banggai Lampung ya, sama-sama. Tasikmalaya. Tasikmalaya mana ini? Ya, Tasikmalaya banyak ini, Tasikmalaya saudara saya ya. Ada di Liwihiem, di Simpang Unen, Cikatomas, Pamijahan, di mana Gunung Cupu, banyak lagi ya. Pemijahan di mana ini? Sehat-sehat ya saudara saya di Agus Sodikin ya, di Tasikmalaya ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh. Gimana? Apa ini? Wah, ini ada saudara saya baru masuk, namanya King Marvel Pamungkas. Wah, raja segala raja, King. Wah, raja ya. Ini Bang Marvel ini sahabat kecil-kecil tapi wah luar biasa. Dia ini spiritual yang sangat luar biasa keilmuannya ya. Apa yang tidak bisa diciptakan dia, apa yang tidak bisa dibuat dia, pasti bisa. Karena Bang Marvel, King Bang Marvel ini tahu sendiri ya, sudah raja, Marvel sudah pemungkas, jadi segalanya itu bisa bungkas semua sama dia ya, nggak ada yang nggak bisa bungkas sama dia. Awas ya. Terima kasih. Kalau kalian belum paham sama King Marvel Pamungkas ini, kunjungi aja YouTube-nya ya. Di situ ada namanya King Marvel Pamungkas. Ketika kalian hadir, jangan lupa juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Dengan subscribe kalian, mudah-mudahan itu adalah suatu doa yang terbaik ya. Awas ada yang mengintai mencuri madunya Cik, siap ya. Ya, mudah-mudahan saya sudah tadi berdoa jangan sampai ada yang datang ya, karena memang saya dengar-dengar mereka ini mencari madu untuk pengobatan Mak Datuk, maksa sama Bang Re, sama tim-tim yang lain ya. Tetap tidak kami kasih, tetap kami tidak berikan apapun bentuknya, karena daripada kami kasihkan sama mereka, lebih baik kami kasihkan kepada sahabat-sahabat, subscriber di luar negeri maupun dalam negeri. Itu sudah jelas nyata kami sudah berbuat dan menolong untuk membantu kesehatan yang kalian alami ya. Karena kenapa?
inilah suatu momen di bulan suci Ramadan ini sangat berharga ya. Ketika itulah kalian setelah pesan tadi, kalian kami proses, kami hantarkan ke tempat kalian ya. Gimana Habibah? Bang Marpel terus sangat apa itu? Terus semangat ya, sehat selalu ya. Ada salam Bang Marpel dari Habibah ya, karena Bang Marpel ini ganteng benar juga ya. Gimana? Ada lagi selalu sedikit. Assalamualaikum Cik, sehat ya selalu. Ibadah bulan puasa Tasikmalaya hadir. Sipatujah Cik, Sipatujah Agus Sodikin, Sipatujah Cipatujah. Saya tidak pernah dengar daerah Cipatujah itu. Salih Sodikin, saya lama di Liwihiem, daerah Unen ya, lama di situ ya, apalagi sampai di namanya Pemijahan, lama juga saya ya. Terima kasih Kang Agus Sodikin ya, sudah hadir. Salam kenal, salam sehat ya. Kalau udah kenal sama saya, pasti suatu saat saya juga nanti sampai ke Tasikmalaya ya, karena saya di situ ada orang tua ya, ada orang tua saya di Tasikmalaya itu. Pasti suatu saat saya pasti sampai ke situ ya. Nah, itu sambil ngerokok sis, kita ngobrol santai di bulan suci Ramadan. Aduh. Gimana Novena Dewi, Bang Marpel? Kalau tahu ada yang ngintai, usir aja Bang, biar nggak ada yang nganggu lab Cik Raden. Iya betul. Nggak bakal bisa, dia orang mau ngambil madu juga. Iya. Yang ada ke Cik Raden sentil aja udah tepar. Makanya mereka ini sok-sok jago aja, sok-sok hebat mereka ini ya. Saya bilang jangan sok-sok hebat di hadapan saya. Habis yang ada. Gimana? Masih ada lagi? Madrika, gimana? Oh ya Bang Raden, apa? Kemana Bung Barap? Ya, hubungi aja, telepon aja Bung Barap di mana ya. Jangan tanya sama saya. Mungkin karena saya juga dia ada urusan, mungkin tidak mau diganggu ya. Ya, namanya Bung Barap itu ada suatu pekerjaan yang pasti ya. Kita doain aja. Kalau dia bisa hadir, alhamdulillah. Nggak hadir juga nggak apa-apa. Kita juga nggak butuh dia ya. Tapi kita doain aja ya. Habibah, Bang Marpel, gimana? Dilancarkan misinya dan selalu dalam lindungan Allah. Ya, terima kasih doanya buat Habibah buat Bang Marpel ya. Tuh. Oke, sahabat-sahabat yang belum jelas, belum paham, belum mengerti, silakan kalau artinya kalian sudah mengerti apa yang saya sampaikan ini, baik dalam pemesanan madu maupun yang lain-lain, silakan hubungi saja WA pribadi Cik Raden ya. Terima kasih kalian sudah hadir. Mau kita tutup apa lanjut ini? Anwar Suroso, Pemalang. Terima kasih. Anwar Suroso, silakan. Baru hadir ya. Kalau mau pesan madu, silakan di nomor 082150063346. Promo, beli satu gratis satu ya. Promonya. Nanti kalau nggak ada promo, kalian tuh 500.000 itu cuma dapat satu. Selagi bulan puasa ini ada promo, beli satu gratis satu. Apa nggak enak? Ya? Di situ kalian udah benar-benar sehat, di situ kalian benar-benar merasakan kenikmatan, kehangatan, artinya badan kalian benar-benar stamina kalian terjaga ya. Karena kenapa? Sehat itu mahal ya. Kalau kalian sudah sakit tuh, ada tadi tuh sahabat saya katanya sakit, udah minum obat kemana-mana nggak sembuh. Mudah-mudahan dengan air media sama Cik Raden, siapa namanya, saudara saya Kang Adit nanti bisa sembuh ya. Ya, kita doain aja. Tapi saya bukan sapa-sapa ya. Tapi insya Allah ya, insya Allah saya tolong. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini ya. Jangan takut. Gimana ini? Kita lanjut? Apa kita tutup dulu ini?
Oke ya, sahabat. Sehubungan kita sudah 1 jam ini, saya terima kasih atas support dan dukungan kalian. Gimana ini, mau Drika mau dilanjut? Mau Drika dilanjut. Pesan madunya mau Drika. Kalau mau dilanjut ya. Iya, pesen dulu sama Cik Raden ini. Iya, biar enak. Kau sehat, mah apa namanya, kalau udah sehat enak tuh. Ada madu kejantanan Drika tuh buat suami kamu. Iya, sangat bagus. Bisa-bisa itu bisa nambah itu. Bisa sekali, bisa 4 kali itu nanti. Iya. Oke sahabat ya, terima kasih lah ya. Kalian sudah hadir, sudah support saya. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa like dan share dan komennya. Silakan share channel Cik Raden sebanyak-banyaknya ya. Maaf bang, aku masih janda. Oh janda, oh nggak tahu saya janda berarti ya. Berarti madu yang kuning aja kalau janda ya. Ya, cocoknya sama Bang Marpel kalau janda ya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Kita tutup dulu. Mungkin apa yang saya sampaikan itu adalah suatu kekurangan, kesalahan yang kurang enak di hati kalian, menyakiti kalian. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya selamanya saya bukan setan. Benar selamanya bukan malaikat. Tapi saya adalah ciptaan yang paling sempurna diciptakan Allah ya. Tapi saya tidak merasa sempurna, tapi saya pengen belajar untuk belajar menyempurnakan kehidupan demi kehidupan ini supaya mendapatkan suatu keberkahan. Siapa lagi, kapan lagi kalau bukan kita sendiri. Oke, perbanyaklah kalian berselawat, perbaiki sholat, tegakkan namanya kebenaran. Insya Allah apa yang menjadi hajat kalian, setiap langkah kalian mudah-mudahan akan terwujud, terlaksana sesuai niat baik kalian. Nah itu tadi, kalau mau pesan madu hubungi saja WA pribadi Cik Raden ya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.